Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum Ibu persilahkan duduk, Ibu tanyakan bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Kurang kompak ya, mungkin karena udah siang. Oke, silahkan duduk dan kepada ketua kelas pimpin doa sebelum belajar. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada pertemuan kali ini kita masuk ke materi aturan sinus. Tapi kita tidak menggunakan metode belajar yang seperti biasanya. Kita menggunakan metode belajar diskusi atau cooperative learning. Jadi kalian nanti Ibu bentuk dalam beberapa kelompok. Sebenarnya di atas meja kalian sudah ada Ibu buat nama-nama kelompok. Jadi mungkin untuk mempercepat waktu, boleh silahkan cek di meja masing-masing kamu berada di kelompok mana. Di situ ada 5 kelompok Ibu buat. Silahkan masing-masing duduk sesuai kelompoknya. Sebelum itu, Ibu akan kasih dulu stimulus atau sebagai pengingat kepada kamu. Sebelum belajar aturan sinus ini, sebenarnya kamu sudah pernah belajar pendahuluan dari trigonometri, yaitu perbandingan nilai trigonometri pada sudut siku pada segitiga siku. Ya, Ibu akan bahas sedikit sebelum kamu nanti mengidentifikasi masalah yang ada pada LKPD. Ya, jadi diperhatikan supaya kamu nanti bisa berdiskusi mengerjakan LKPD-mu. Ya. Selesai? Udah ya? Mungkin dari beberapa kelompok ini ada yang tidak sama pemahamannya. Bisa kita coba juga dengan cara yang tadi. Setiap kelompok bisa mengutus satu anggotanya ke kelompok yang lain untuk memperjelas, karena konsep kalian itu sebenarnya semuanya sama, tetap menemukan konsep aturan sinus, tapi manakala ada perbedaan di pemahaman kalian, boleh sharing. Jadi coba mana tahu kan dari kelompok lain itu masuk pemahamannya sama.
Kalau udah selesai, silakan kembali ke kelompok masing-masing. Ini udah kembali semua ke kelompok masing-masing kan? Ya, Bu. Berarti sudah ada saling tukar menukar pemahaman atau ilmu gitu ya. Dan dari kelompok kalian tadi seperti ini, kelompok lain mungkin ada yang beda atau sama. Tapi bisa nanti disimpulkan. Kalau begitu bisa Ibu tunjuk aja atau ada yang sukarela, misalnya dari salah satu kelompok untuk menyimpulkan atau mempresentasikan diskusinya. Atau Ibu tunjuk aja? Nah, tunjuk. Nah, dari aturan sinus kita bisa menyimpulkan bahwa aturan sinus itu mencakup A per sin A, B per sin B, dan C per sin C. Nah, A per sin B dan B per sin C sama dengan C per sin C itu didapat dari persamaan yang tiga ini. Mungkin dari soal yang dikasih tadi kita sudah tahu bahwa ini sudah ada menjadi jawaban kita di soal tadi. Nah, untuk sisinya, nah persamaan ini kita itu aturan sinus itu terdapat di segitiga sembarang. A ini disebut dengan sisi. Itu sisinya A, B, C itu dilambangkan A, B, dan C yang kecil. Nah, kalau sudutnya itu dilambangkan dengan huruf besar. Nah, ini kalau misalnya ini yang ditanya A ini itu akan bisa menghasilkan sisi sudut-sudut. Nah, kalau B juga tentu jadi sisi sudut-sudut. Nah, kalau misalnya sudut yang ditanya jadi sisi sudut. Nah, sekian penjelasan dari saya. Jika kurang saya mohon maaf, dan jika ada yang bertanya kami persilahkan. Dari kelompok yang lain ada yang mendengarkan presentasi kawanmu. Jadi katanya dari kesimpulannya kita bisa menyelesaikan soal nanti ketika tiga unsur dalam segitiga sembarang itu diketahui. Ya, ada yang kurang jelas tadi? Hah? Dan kamu ini ada? Ada? Sudah jelas semua? Ini kelompok berapa? Kelompok satu? Tanya. Apakah akan sama ketika kita mencoba ke persamaan 2 atau 3? Pastinya sama. Kita coba ya. Kalau misalnya ini tadi kan kita lihat yang diketahui A, yang saya kasih contoh tadi itu A. Nah, kita coba misalnya di persamaan kedua, yaitu B. B juga bakalan sama dengan sisi sudut-sudut. Nah, kalau juga yang C ditanya menjadi sisi sudut-sudut. Kalau yang sudut juga ditanya sin B ini bakalan sisi sudut. Jadi
yaitu A, sudut A, sisi A bakalan menghasilkan sisi sudut-sudut. Nah, yang kalau ditanya juga sisi C bakalan menjadi sisi sudut-sudut. Itu juga kalau yang ditanya sudutnya bakalan menjadi sisi-sisi sudut. Jadi semua persamaan ini kalau kita buat bakalan menjadi sama untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi, ada lagi yang ingin bertanya? Ada? Ada? Berarti kalau nggak ada, bisa dipaskan. Tapi kasih dulu aplaus sama kelompok. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu lagi bisa? Bisa ya, mungkin. Ada tadi yang sudah mencoba, kalian kan tadi sudah menemukan aturan sinus. Ada yang udah mencoba di permasalahan di awal itu? Ada? Dari kelompok berapa? Kelompok 5. Udah dicoba? Boleh dipresentasikan? Berarti kelompok 5 silahkan ke depan. Mungkin bisa secara singkat. Kawannya tadi boleh mengangkat dulu. 2 orang juga. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang membahas soal tentang sinus tentang aturan sinus yang ada di lembar LKPD yang dikasih oleh jadi Kurang selesai, tapi kita kan sama-sama belajar. Jadi tadi kan si Ibu sambil menyimpulkan pembelajaran kita ya. Tadi kan si Ninda Wahdini sudah menjelaskan kalau aturan sinus itu sin A sama dengan B sin B sama dengan C sin C gitu. Jadi ini kan untuk menyelesaikan permasalahan atau soal-soal matematika yang berkaitan dengan aturan sinus, kita bisa menggunakan dua-dua, atau ini dengan ini, atau ini dengan ini, gitu kan? Nah, kayak tadi ada 3 persamaan. Jadi kalau misalnya, sehingga tadi dia ada sudut, sisi, gitu, atau sisi, sudut. Sementara yang ditanyakan kawanmu tadi, kalau misalnya sudut, sisi, sudut. Berarti ini kan gak ada yang sesuai dengan yang 2 ini kan? Nah, jadi gimana yang sesuai? Makanya kita cari sudut C. Kalau udah ketemu sudut C, berarti kita bisa nanti menggunakan sudut C ini. Sudut, sisi. Ya kan? Sudut C ini kita gunakan sudut, sisi. Atau kebalikan, sisi, sudut. Gitu. Jadi itu fungsinya. Kalau tadi tidak ada fungsinya, apa yang harus dicari? Itu. Ya. Mungkin di pertemuan selanjutnya bisa kita lebih perdalam lagi mengenai aturan sinus ini. Namun sebelum kita akhiri pembelajaran kita, ada baiknya kita refleksi atau kamu di sini memberikan penilaianmu kepada pembelajaran yang sudah kita lakukan secara diskusi. Apakah kamu senang? Apakah kamu kurang senang atau sangat senang? Silahkan beri tanda di sini. Sama yang tadi ya. Nah, kita mulai dari sini aja. Langsung maju 4 orang biar lebih cepat. Bawa spidol yang di atas mejamu.
Nggak ada itu sih pegang-pegang, ternyata ya sama Mimi. Jangan,